Jadi karena itu disilangkan dengan samanya, induknya seperti ini, Nah, kemungkinan anaknya itu nanti adalah seperti ini. Besar, besar, besar kecil, kecil besar, kecil kecil. Nah, kita cari. Maksudnya ibu kasih strip ini berarti huruf kedua 1, 2, 3, 4. Huruf kedua dan huruf keempat diabaikan. B besar, yang pertama K besar. B besar, K besar, ada 2. B besar, K besar, ada 3. B besar, K besar, ada 4. B besar, K besar, ada 5. Bukan? Iya. B besar, K besar, ada 6. Bukan? B besar, K besar, ada 7. B besar, K besar, ada 8. Bukan. Iya. B besar, K besar, ada 9. Bukan. Berarti B besar, K besar, huruf yang pertama besar dan huruf yang ketiga besar itu ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ada 9. Huruf pertama, acuannya adalah huruf pertama dan huruf ketiga. Huruf kedua dan keempat abaikan karena sifatnya nanti akan sama dengan huruf pertama dan huruf ketiga. Ulangi, huruf barisan kedua dan keempat diabaikan karena huruf barisan kedua dan keempat itu nanti dia akan tertutupi oleh huruf pertama dan huruf ketiga. Jadi yang kita lihat, yang kita perhatikan barisan pertama dan barisan ketiga. Dapat 9 karena anaknya 16, masih ada 7 lagi. Berarti kita cari yang pertama besar dan yang ketiga kecil. Pertama besar, ketiga kecil. Ibu tandain. Nih, pertama besar, ketiga kecil. Ada, ibu kasih segitiga ya, dan nggak bingung ya. Ada 1, pertama besar, ketiga kecil. 2, kemudian pertama besar, ketiga kecil. Ada 3. Yang pertama besar, ketiga kecil, 1. Pertama besar, ketiga kecil, 2. Pertama besar, ketiga kecil, ada 3. Berarti di sini huruf yang B besar strip, K kecil strip, ada 3. Kemudian ibu cari yang ketiga. Huruf pertama kecil, huruf ketiga besar. Pertama kecil, ketiga besar. Biar bedain ya. Pertama kecil, ketiga besar, 2. Pertama kecil, ketiga besar, 3. Berarti ada 3. Kemudian yang kecil-kecil, karena ini jumlahnya sudah ada 15, berarti hanya 1. Berarti rasio genotif cukup ditulis, semuanya ditulis, tapi diringkas, ditulis hanya kemungkinan yang muncul dari persilangan induknya, yaitu huruf pertama besar, ketiga besar, pertama besar, ketiga kecil, pertama kecil, ketiga besar, pertama kecil, ketiga kecil. Itu ada ini yang besar strip, K besar strip 9, B besar strip, K kecil strip 3, B kecil strip, K besar strip 3, B kecil strip, K kecil strip 1. Lengkap ya, ada 16. Kemudian yang D, rasio fenotip. Setelah kita melihat rasio genotipnya ada 16, anak-anak kita akan mencari rasio fenotip. Rasio fenotip itu yang nampak ya. Nah, tadi induknya adalah bulat, kuning, dikawinkan dengan lonjong hijau. Nah, anak-anak meskipun orang tuanya bulat kuning dan lonjong hijau, nanti muncul anaknya bukan hanya bulat kuning dan lonjong hijau, bisa jadi bulat dari sini dengan hijau, lonjong dari atas dengan kuning. Jadi akan muncul bulat kuning, bulat hijau, lonjong kuning, lonjong hijau. Warna 4-4-nya diacak. Kalau melihat rasio fenotip bisa dari rasio genotip. Ayo anak-anak, patokannya seperti ini. Hurufnya
B itu bilangnya apa kita? Bulat. B kecil adalah lonjong. Kemudian K besar adalah kuning. K kecil adalah hijau. Nah anak-anak, kita lihat bulat kuning. Bulat kuning berarti yang mempunyai huruf pertama besar dan huruf ketiga besar. Ada berapa? Bulat kuning ada 9. Yang kedua bulat hijau. Bulat hijau itu yang pertama kali bulat itu besar, hijau adalah K kecil. Berarti bulat bukan kuning tapi hijau ada 3. Kemudian lonjong kuning. Lonjong itu B kecil, kuning itu K besar. Berarti ada huruf B kecil dan K besar. B kecil, K besar. Huruf pertama kecil, huruf ketiga besar ada 3. Yang terakhir adalah lonjong hijau. Lonjong hijau adalah lonjong itu B kecil, hijau itu K kecil. Berarti huruf pertama kecil, huruf ketiga kecil berarti 1. Berarti rasio genotif dan rasio fenotip itu sama. Tapi bedanya kalau dalam soal ini ya, karena F1 disilakan dengan samanya ya, itu sama. Rasio genotip dan fenotip itu sama, 9:3:1. Tapi kalau genotip simbolnya seperti ini ya, seperti gen ini. Kalau fenotip berupa sesuatu yang bisa kita lihat. Bulat kuning 9, bulat hijau 3, lonjong kuning 3, lonjong hijau ada 1. Kemudian untuk soal yang nggak pusing aja sebagai bantuan. Soal yang C udah, D udah. Soal yang E, jika dihasilkan 120 anak, jika anak ya, keturunan ya, jika keturunan 120, berapa jumlah bulat kuning? Jumlah bulat kuning. Berarti anaknya semuanya 120. Yang dicari bulat kuning. Bulat kuning ada 9. Semua anaknya ada berapa? 16. 9 dari sini, semua anaknya 16 dikali keturunannya 120. Bisa dicoret nggak anak-anak? Gak bisa ya? Kalau nggak bisa dicoret, tidak dipaksain ya. Kalau nggak bisa dicoret, anak-anak bisa mengalihkan 9 kali 20. Kemudian 1 kali 120 dikalikan, baru dibagi 16. 120 dikali 9. 0, 18, masih 1, 1980. Bener nggak anak-anak? 0, 18, masih 1, 10 Bu. salah. Ya. Ini adalah 1080 dibagi 16. Yuk, kita bagi lagi. 1080 dibagi 16. Lalu berapa? 67,5. 6 kali 16 berapa? 16 kali 6. 6 kali 6 3. 96 masih sisa berapa? 108 dikurangi 96 berarti masih 12 ya? Ya? Iya. Nah, 120 yang mendekati. Tapi berapa 7? Benar 7? 7. 16 kali 7 6 kali 7 itu ada apa 2? Bener ya? 112. Enggak, kita kan belajarnya gini. 6 kali 7 berapa? 42. 42, 0, 4, kemudian 7, 112 ya. 112. Ini dapat tuh 7. 67. Benar enggak 67? Benar. Kemudian dikurangi masih 8. Ambil 0,5. Berarti jumlahnya adalah 67,5. Kita bulatkan berarti nggak boleh ya anak itu koma, berarti dibulatkan menjadi 68 turunan. Nggak apa-apa, ini kelihatan nggak? Nggak apa-apa. Kelihatan ya, insya Allah ya. Bismillah. Kemudian yang F, jika keturunannya
Nilainya 120. Berapa jumlah Lonjong hijau. lonjong hijau? Lonjong hijau. Yang kita cari adalah lonjong hijau. Lonjong hijau ada berapa? Satu. Semua anaknya berapa? 16. Lonjong hijau 1, anaknya semuanya 16 dikali 120. Sama dengan. Karena nggak bisa dicoret juga, dikalikan aja. 1 kali 120, 120 dibagi 16. 120 dibagi 16. Dapat berapa? Yang paling mendekati 7. dapat 7. 7 kali 16 tadi 112. Dikurangi masih 8. 8. Minta bantuan 0, 80 dapat 5. Berarti di sini adalah 77,5 lonjong hijau, atau dibulatkan menjadi 8 lonjong hijau. Terima kasih untuk soal nomor pertama.